Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Amin, sukses selalu. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Bersyukur sekali pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di acara Maximax Virtual Presentation. Kami ucapkan selamat datang kepada semua peserta Zoom pada hari ini yang sudah bergabung. Kami ucapkan selamat bagi Anda karena Anda adalah orang yang beruntung, karena pada hari ini kita akan sama-sama mendapatkan dua informasi yang betul-betul akan menjadi solusi di mana saat ini kita sedang bersama-sama menghadapi masa pandemi virus corona, Bapak Ibu ya. Yang ini tentunya sangat berdampak sekali pada masalah kesehatan dan ekonomi kita. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai untuk di sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan mendapatkan edukasi atau pembelajaran atau informasi tentang kesehatan. Yang hal ini akan disampaikan oleh seorang pakar yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Semangat pagi, Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Iya, baik. Nah, Pak Dr. Iskandar Junaidi adalah seorang dokter aktif yang saat ini pun beliau masih buka praktek sebagai dokter estetik dan dokter umum ya Pak Dokter ya, yaitu di daerah Gading Serpong, Tangerang. Kemudian beliau juga selama 25 tahun berkarya di farmasi, kemudian juga herbal, kemudian juga estetik ya, estetik itu bidang kecantikan ya. Kemudian di PT Sanbe, PT Bayer, PT APL, PT Elken, kemudian juga PT Gin Internasional, Eka Hospital, PT Surgika, yang mana semuanya adalah produk-produk estetika dan laser ya, itu yang beliau pegang. Kemudian beliau adalah seorang dokter senior yang banyak sekali mengisi sebagai trainer ataupun sebagai speaker ya, di mana beliau sibuk sekali dengan kegiatan simposium ataupun juga seminar-seminar baik tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian juga beliau adalah seorang penulis buku sejak tahun 1997, menulis lebih dari 20 buku yang telah juga diterbitkan, yaitu diterbitkan oleh PT BIP atau Gramedia Kompas Group dari Jakarta, kemudian dari penerbit Andi Yogyakarta, dan beberapa judul-judul buku Bapak Ibu juga bisa lihat ya, ada tentang stroke ya, kemudian panduan obat dan suplemen Indonesia, kemudian panduan lengkap kanker serviks, dan yang terbaru sekali yang beliau baru tulis dan terbitkan adalah mencegah dan mengatasi berbagai penyakit sendi Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu dapatkan buku-buku ini tentunya di toko-toko buku ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bersyukur sekali kita pada hari ini karena kita berkesempatan bisa belajar dengan Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Di tengah-tengah kesibukan beliau, pada hari ini kita mendapatkan jadwal bisa belajar dengan beliau. Dan Bapak Ibu, mari kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Dr. Iskandar Junaidi. Silakan Pak Dr. Iskandar. Mantap. Keren Pak Dokter. Terima kasih Pak Aminuddin. Sehat selalu Pak Dokter. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Hari ini khusus kita akan belajar mengenai produk Bapak Ibu. Saya juga bersyukur nih Bapak Ibu, ternyata buku saya Panduan Obat dan Suplemen Indonesia ini telah dilolos penilaian oleh Pusat Perbukuan Nasional yang akan dipakai sebagai referensi nih Bapak Ibu untuk Indonesia. Nanti pemerintah sudah mau memakai buku ini sebagai referensi. Nah, kita mulai dengan MaxiView. MaxiView ya isinya 5 ya Bapak Ibu ya, 5 zat utama. Ada cherry blossom, ada vitamin C, ada kolagen ikan, glutathione, dan jojoba oil. Jadi MaxiView ini dikonsumsi dengan cara 1 saset dilarutkan dalam 100 ml air. Kemudian diaduk rata dan diminum ya. Kita udah tahu semua itu. Nah, kita bahas satu-satu. Sekarang kolagen ikan, fish collagen. Nah, kalau kita lihat kolagen seperti sudah kita ketahui ya Bapak Ibu, utamanya ini kolagen untuk melapisi tulang yang berada di antara persendian.
Jadi di sendi-sendi tulang itu biasanya ada kolagen bersama dengan elastin dan gelatin. Itu bantalan yang membuat pertemuan antara tulang saat bergerak itu tidak merasakan sakit. Ya, orang bisa bergerak dengan enak, dengan nyaman karena fungsi kolagen ini. Nah, selain tulang, ya di pertemuan tulang itu biasanya di kulit sendiri itu banyak kolagen yang seperti minggu lalu kita bahas, yang membuat kulit kencang, kulit cerah itu kolagen itu. Karena begitu kulit kencang, sel luar di kulit itu ketarik ya, lebih mengencang begitu, itu biasanya tampak cerah. Nah, kolagen juga ada di tulang, di tendon ya, yang mengikat antar sendi, dan ujung dari tulang itu namanya tendon, otot yang keras. Kemudian di ototnya sendiri, tulang rawan, tadi di sendi, rambut dan kuku. Jadi fungsi kolagen ini banyak nih Bapak Ibu. Ya. Nah, manfaatnya kita lihat di sini. Memang kolagen utamanya untuk ini, elastisitas kulit. Jadi orang kelihatan kenceng, kulitnya kenyal gitu ya, itu karena kolagen yang diisi di bawah kulit kita dan di tempat-tempat lain seperti ini. Kemudian karena kolagen ini juga yang membuat kita tampak lebih muda, ya, tidak cepat kelihatan tua atau keriput. Nah, kolagen ini juga bisa membuat kulit noda hitam hilang, terutama di wajah kita ya. Itu akan hilang, mencerahkan, mengencangkan ya, Ini nyala ya. struktur kulit lebih lebih bagus, lebih baik karena terhindar dari racun, dan utamanya mencegah kemungkinan terjadinya kanker. Karena dengan ada kolagen, biasanya zat kimia, kontaminan, atau sinar matahari yang keras itu tidak akan mencapai ke dalam kulit, di dalam sel, karena ditahan oleh kolagen ini. Sehingga sekalipun orang berjemur lama di terik matahari, itu kemungkinan akan terhindar dari kanker kulit, karena ada kolagen yang menahan. Paling kolagennya yang rusak. Ya, kulitnya jadi terganggu, ada keriput gitu. Jadi membantu struktur tulang, rambut dan kuku. Ya, inilah fungsi kolagen. Dan memang utamanya untuk kecantikan dan untuk pergerakan di sendi. Ya, ini kolagen. Terus yang berikutnya glutathione. Glutathione ini sebenarnya yang kita ambil fungsi utamanya itu antioksidannya ini ya Bapak Ibu. Antioksidannya. Karena antioksidan di glutathione ini sangat kuat dan sangat baik. Ya, ini antioksidan alami yang dihasilkan tubuh kita. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, sel kita mengalami kelelahan, penuaan, atau kita kurang nutrisi, membuat sel-sel kita itu tidak bisa menghasilkan glutathione. Pada umumnya glutathione ini sangat rendah produksi oleh tubuh kita. Nah, maka itu perlu sekali disuplai dari luar. Hampir selalu ini glutathione disuplai dari luar. Karena tubuh kita sudah tidak mampu menghasilkan glutathione sebagai antioksidan ini, yang dapat kita gunakan untuk menangkal radikal bebas, ya, penyebab kerusakan sel. Jadi radikal bebas itu sangat dahsyat kerusakan yang ditimbulkannya dengan merusak sel, seluruh sel dimanapun sel kita ada di organ-organ itu bisa rusak oleh radikal bebas. Nah, kalau glutathione rendah itu kita rentan sakit, kulit kita juga rentan cepat tua karena tidak ada yang menahan radikal bebas. Nah, glutathione ini antioksidan ya yang bisa menetralkan radikal bebas, juga dapat mengikat racun ya di dalam sel kita yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga dia diikat tidak sampai merusak sel kita. Nah, red beet sama Bapak Ibu, red beet juga sebenarnya antioksidan. Jadi buah-buah yang warna merah cerah, mulai dari kuning sampai ungu, itu biasanya antioksidannya tinggi. Jadi kalau kita mau makan untuk meningkatkan antioksidan kita, maka pilihlah buah-buah yang berwarna cerah, kuning sampai ungu. Nah, itu biasanya antioksidannya tinggi.
Apalagi yang ungu ya, ungu merah pekat dan ungu ini tinggi biasanya antioksidannya. Nah, itu bisa mencukupi kebutuhan antioksidan tubuh kita karena sekarang ini kita sangat kekurangan antioksidan. Kenapa? Sekalipun misalnya kita mengkonsumsi dari sayur buah yang banyak antioksidan, terkadang kadarnya kurang kuat, kurang tinggi untuk menolong tubuh kita terhindar dari radikal bebas. Karena radikal bebas itu Bapak Ibu sudah menyebar kemana-mana. Hampir semua pergerakan kita ini menghasilkan radikal bebas. Ponsel yang kita pakai menghasilkan radiasi dan radikal bebas. Kita berpikir keras, stres, radikal bebas tinggi. Ya, belum lagi pencemaran dari zat kimia, lingkungan. Itu semua menghasilkan radikal bebas. Sinar matahari yang terik pun menghasilkan radikal bebas. Nah, yang paling besar pengaruhnya yang kita tidak sadari, radikal bebas yang dihasilkan dari yang kita makan sehari-hari. Jadi kalau kita makan berlebihan itu Bapak Ibu, makan sampai kenyang itu radikal bebasnya banyak. Radikal bebas itu sampah dari metabolisme. Sebenarnya radikal bebas itu dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah kecil. Karena dia bisa membantu kita menghadapi serangan infeksi, membunuh bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Itu fungsi antioksidan dalam jumlah kecil. Dan mencegah sel kita rusak oleh radikal bebas. Tetapi kalau banyak, malah dia merusak sel kita. Ya, jadi segala sesuatu yang berlebihan itu biasanya merusak. Nah, manfaat dari red bean ini banyak, karena dia mengandung banyak sekali ya red bean ini Bapak Ibu. Ada kalium, magnesium. Ini yang biasanya diperlukan untuk tulang ya, kalium, magnesium. Kalium juga diperlukan oleh otot-otot kita, terutama otot jantung, supaya bisa kontraksi dengan baik. Kalium juga diperlukan oleh otot pada umumnya karena bisa membuat otot itu lebih elastis, tidak kontraksi berlebihan. Ada zat besi, ya, memenuhi zat gizi kita. Zat besi kan perlu untuk mengikat oksigen sehingga ke otak kita, ke sel kita itu oksigennya bisa nyampe kalau ada zat besi. Karena ini pengangkut oksigen ya zat besi biasanya. Ada vitamin A yang juga bisa berguna selain sebagai antioksidan, juga berguna untuk membuat mata kita sehat. Ya, biasanya turunan vitamin A juga dipakai seperti retinoid, beta karotin itu untuk kulit supaya tampak sehat, tampak awet muda. Vitamin B6, vitamin C ya kita sudah tahu antioksidan, karbohidrat, protein, dan tentu bersifat antioksidan, serat. Jadi banyak nih, ini red bean banyak ya, zat aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, ini manfaatnya secara umum menetralkan radikal bebas, karena ini memang red bean tinggi dengan radikal bebas, antioksidan, mencegah stres oksidatif ya dengan sendirinya karena antioksidannya ini. Terus membantu detok alami untuk ginjal dan hati, mencegah anemia karena ada zat besi di sini, ya, anemia. Kemudian membantu melancarkan pencernaan karena sayur serat tinggi biasanya. Nah, ini fungsi red bean. Kemudian ekstrak sakura. Ekstrak sakura kita lihat di sini, ini juga antioksidan, ya, dilengkapi dengan asam lemak. Ya, asam lemaknya di sini asam lemak tak jenuh ya, jadi baik untuk kesehatan kita. Nah, asam lemak tak jenuh lain yang kita bisa dapatkan itu misalnya dari buah alpukat. Nah, buah alpukat itu sangat baik Bapak Ibu untuk kita. Itu biasanya mengandung asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak ini kan diperlukan Bapak Ibu oleh tubuh kita. Jadi kita juga tidak boleh antipati terhadap lemak. Karena asam lemak terutama yang tidak jenuh itu bermanfaat dan diperlukan tubuh. Terutama asam lemak itu diperlukan untuk satu misalnya membentuk hormon. Hormon itu terbentuk kalau ada asam lemak. Kemudian dia juga melapisi saraf otak di lapisan sarafnya itu, mielinnya itu dilapisi oleh asam lemak.
Nah, fungsi asam lemak di saraf itu untuk memperlancar impuls saraf. Jadi kalau ada gangguan dari asam lemak, itu istilahnya kabel itu tidak rata, arus listrik di otak itu bisa terganggu. Jadi sangat diperlukan lemak ini, ya. Tidak boleh antipati sama sekali. Tapi asam lemak tak jenuh, asam lemak yang baik itu kita perlukan untuk membentuk hormon, untuk membantu sel saraf kita. Ya. Juga ekstrak sakura ini membantu produksi kolagen untuk kulit, ya, dan tulang serta otot. Jadi fungsi atau manfaat dari ekstrak sakura ini sebagai antiinflamasi, ya, ini sudah ada jurnal di Guangzhou, dimuat di Journal of Cosmetic Science, ya, jadi sudah diakui secara saintifik ini Bapak Ibu, ekstrak sakura ini sebagai anti radang, mengurangi kemerahan pada kulit. Nah, ini juga peranan dari ekstrak sakura. Nah, karena itu di Mexibio ini, karena dia bisa menghilangkan kemerahan pada kulit dan bersifat anti radang, anti inflamasi. Maka misalnya kalau kita menemukan klien orang yang mengalami gangguan kulit, entah alergi, eksim, atau psoriasis, itu selain diminum boleh itu kita campur lebih encer sedikit. Misalnya satu saset dicampur dengan air berapa? 200 ml atau 300 ml. Nah, itu langsung dioles di kulit. Bisa membantu banyak itu. Karena anti radangnya ini bisa meredakan kerusakan kulit seperti psoriasis yang gatal, warna kasar, atau yang eksim, itu bisa membantu selain diminum. Ya. Kemudian mengurangi oksidasi pada kulit, sudah jelas ya, ini penyebab juga dari kerusakan kulit karena menghasilkan radikal bebas yang tinggi, membantu menghasilkan pori-pori. Nah, ini bagus untuk mereka yang kulit mukanya, pori-porinya besar, ini bisa membantu. Ya, membantu kekenyalan kulit dan mencerahkan wajah. Nah, astaxanthin lagi-lagi antioksidan. Jadi Mexibio ini penuh dengan antioksidan Bapak Ibu. Dan produk ini, Mexibio ini hampir dikata bisa kita gunakan pada semua kondisi gangguan kesehatan atau dalam keadaan sehat untuk menjaga kesehatan. Karena antioksidan yang tinggi ini biasanya sangat membantu tubuh kita sehat, sel kita lebih sehat. Ya, astaxanthin sekarang kan dari bahan alami ya dihasilkan. Nah, dulu kalau kita praktek astaxanthin ini diresepkan Bapak Ibu dari bahan kimia sebelum ada dari dari bahan alami. Ya, sekarang astaxanthin sudah bisa dihasilkan dari ya pigmen yang ada di alga, ada di hewan air seperti salmon, udang, dan lobster. Nah, ini kan baik untuk kita. Ini semua kan kita konsumsi sehari-hari. Hanya kadang-kadang orang bertanya, kalau gitu untuk apa saya mengkonsumsi suplemen? Kalau sudah ada dari salmon, udang, lobster, saya setiap hari minum, ya, dari alga atau hewan air lainnya. Nah, kita harus ingat bahwa kadar astaxanthin atau suatu zat yang diperlukan untuk sampai kepada kadar bisa mencegah sakit atau mengobati gejala penyakit atau mengatasi meringankan penyakit, itu kan harus ada kadar tertentu, kadar optimal yang diperlukan. Nah, biasanya kadarnya kan lebih tinggi dari biasa. Nah, kalau kita tidak tambah suplemen, berapa banyak ikan salmon, udang, lobster yang harus kita makan? Bapak Ibu. Dan kalau kita makan berlebih juga ini kan nanti kekenyangan, metabolisme meningkat, radikal bebas meningkat juga nih kalau kita terlalu kenyang. Ya. Jadi yang kita perlukan ini kan makan, konsumsi sesuatu, mendapatkan nutrisinya, tetapi tidak terlalu kenyang. Nah, ini yang susah kan ngaturnya itu. Karena itulah perlu suplemen biasanya. Jadi asal ini suatu antioksidan, menjaga kerusakan mata, mengatasi pencernaan, mengatasi peningkatan kolesterol, ya, meningkatkan juga kesuburan. Ya, biasanya antioksidan itu seseorang yang terganggu kesuburan biasanya ada gangguan di situ. Bisa karena radang atau karena kerusakan sel entah dari sperma laki-laki atau sel penghasil telur dari wanita, ovarium. Itu kan biasanya ada infeksi, ada radang,
atau yang lainnya. Nah ini kan kita perlu antioksidan. Terus mengatasi gejala menopause ini terkait lagi dengan ovarium tadi. Karena kalau ovarium sudah terganggu, biasanya penghasil hormonnya juga turun, hormon estrogen turun, ya kita wanita biasanya mengalami menopause. Menopause semua berhenti hormon, jadi mempengaruhi semua kesehatan dan terutama ke kulit tampak lebih tua. Nah, vitamin C kita udah kenal ya Bapak Ibu, antioksidan, juga membantu tubuh menghasilkan atau membantu tubuh memproduksi kolagen. Sebenarnya itu intinya daripada vitamin C. Dan vitamin C, keunggulan lainnya yang bisa kita dapat, dia meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita bisa meningkat dengan adanya vitamin C. Jadi vitamin C ini berfungsi sebagai antioksidan, meningkatkan imunitas kita, kekebalan tubuh kita, dan membantu tubuh menghasilkan kolagen. Vitamin C juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga ini kadang juga dipakai untuk mereka yang ada unsur untuk membakar lemak lebih banyak. Bisa juga vitamin C kita gunakan. Jadi bisa membantu untuk slimming nih, karena meningkatkan metabolisme. Ya, ini zat-zat yang ada di Mexibio. Nah, yang terakhir di Mexibio ini kan ada jojoba oil. Jojoba oil yang jarang kita dengar ya. Di brosur Mexibio juga tidak ada nih keterangan tentang jojoba oil, fungsinya apa. Nah, jojoba oil ini rupanya dia berfungsi mengatasi kelebihan minyak pada wajah. Kelebihan minyak pada wajah ini biasanya penyebab jerawat. Kenapa? Pori-pori tertutup oleh minyak yang berlebih ini, dan saat tertutup itu kotoran dari wajah tidak bisa keluar, ditambah lagi nanti ada bakteri. Di kulit kita kan banyak bakteri Bapak Ibu ya, Streptococcus, Staphylococcus itu kan banyak di kulit. Nah itu kalau tersumbat, bakterinya juga ikut aktif di situ, jadilah jerawat yang besar-besar yang bernanah kadang-kadang itu ya, yang kita sebut jerawat batu atau sudah beradang, merah gitu. Nah ini jojoba oil berfungsi mengatasi ini kelebihan minyak di wajah dengan cara dia memodulasi, merubah struktur minyak itu sehingga dia lebih alami di kulit. Nah di jojoba oil juga tinggi yodium. Yodium kita tahu berfungsi sebagai antibakteri ya, jadi dia bisa membunuh bakteri penyebab jerawat. Jadi kalau jerawat yang membandel Bapak Ibu, yang besar, merah, kadang bernanah itu tidak bisa diterapi dengan krim-krim biasa. Biasanya kita kombinasi, ada antibakteri, ada antibiotik di situ. Antibiotik yang diminum atau yang di kremnya atau di saladnya itu. Biasanya kombinasi. Nah, kalau di Mexibio ada jojoba oil kan bagus nih. Kita mungkin sementara tidak perlu mengkonsumsi antibiotik karena dengan Mexibio bisa membantu. Jadi selain diminum, mungkin diolesin juga di muka nih. Ya, Mexibio ini dioles. Kemudian jojoba oil ini bersifat hipoalergenik. Jadi dia tidak menyebabkan alergi. Nah, kan kulit kita sering alergi. Jadi mereka yang alergi dingin, alergi zat tertentu, sabun atau sampo, boleh tuh sebelum menyentuh itu diolesin dengan Mexibio, karena di sini ada jojoba oil yang bersifat menahan alergi, ya, menghilangkan kotoran, ya. Kemudian juga ada vitamin E, bersifat antioksidan, juga membantu regenerasi sel kan. Vitamin E ini anti awet muda, yang anti penuaan, sehingga tanpa awet muda. Vitamin B kompleks. Nah, kita tahu B kompleks. Jadi Bapak Ibu, jika kita tahu bahwa jojoba oil ada vitamin B kompleks, berarti ini kita bisa pakai di mereka yang mengalami gangguan saraf. Seperti misalnya mereka yang baal, kebas, atau mereka yang mengalami kencing manis. Itu kan biasanya sarafnya itu terganggu. Nah, itu bisa dibantu dengan vitamin B kompleks. Berarti Bapak Ibu kalau ketemu mereka yang ada baal,
ada kencing manis yang dia juga baal atau kulitnya kurang merasa baal gitu ya, kurang sensitif, bisa diberikan Mesibio yang ada jojoba oil ini karena ada bikompleks. Nah biasanya kita orang medis biasanya untuk mengatasi yang begitu ya, yang baal, yang kebas, yang merasa sarafnya kok tidak sensitif itu, biasanya kita suntik vitamin B kompleks, disuntik biasanya biar cepet. Sering ya Bapak Ibu lihat ya disuntik vitamin B kompleks. Kalau dulu di puskesmas yang warnanya merah-merah itu Bapak Ibu sering lihat kan di puskesmas, itu vitamin B kompleks itu. Begitu disuntik seger langsung itu. Langsung bertenaga, sarafnya jadi enak ya. Nah, ada tembaga, ada zinc. Zinc juga bersifat antioksidan, meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, jadi banyak fungsinya ya. Jadi secara umum manfaat jojoba oil ini melembabkan rambut dan kulit, bersifat anti radang, anti inflamasi, mengatasi jerawat, menyamarkan kerutan dan garis halus di kulit, khususnya kulit wajah. Nah, jadi selain diminum, bolehlah ini Mesibio dioles seperti krim lah, atau untuk cuci muka ya. Karena kalau mereka yang mengalami kerutan di muka, wajah, dan mereka yang ada jerawat di muka, jerawat batu gitu, jerawat besar, ini kan manfaat sekali ini. Terus bisa mengobati juga luka bakar. Jadi, nah dari sini banyak ya, Bapak Ibu dari jojoba oil aja sudah banyak ini penyakit yang bisa kita pakai untuk Mesibio. Belum yang lainnya, baru jojoba oil aja sudah banyak ini, luka bakar, jerawat, kerutan, itu yang awet penuaan itu, B kompleks untuk mereka yang gangguan saraf, ada kencing manis dan lain-lain. Ya, kekebalan tubuh yang rendah, ada zinc di sini. Ada vitamin E antioksidan, ya. Mereka yang alergi dengan produk-produk makeup, kita bisa kasihkan dulu Mesibio supaya dia menekan dulu efek alerginya karena ini bersifat hipoalergik. Nah, jadi banyak ya fungsinya Bapak Ibu.